Hai guys, balik lagi sama Kim dan Lex yang akhirnya merilis video yang bukan cover-cover ya. Jadi ini videonya highly demanded by my followers gitu. Jadi kayak banyak banget yang minta tutorial gimana cara tiketing dong kak, gimana cara tentang perkonseran. Pokoknya nah aku di sini mau jelasin mungkin secara basically aja kali ya. Kalau soalnya kalau misalnya terlalu rinci tuh panjang banget tuh video bisa jadi kan. Dan lagi bentar lagi tiketing Exoplanet kan. Jadi pasti pada mau buru-buru nonton nih kan. Oke, langsung aja nih. Aku mau bahas pertama itu ada beberapa istilah yang kalian mesti tahu soal tiketing. Yang pertama itu ada queue number. Pasti kalian udah pada tahu banget yang namanya QN, queue number. Itu ada nomor antrian. Jadi kalau misalnya kamu dapat QN yang kecil, berarti kamu bisa dapat nomor antrian yang paling depan. Alias kamu bisa mepet pagar. Jadi kalau misalnya kamu hoki dapat QN kecil, berarti kamu bisa mepet pagar, nontonnya lebih dekat gitu. Cuman sekali lagi QN itu hoki-hokian ya. Jadi kayak tergantung sistem sih, harusnya sih seperti itu. Nah juga ada sekarang dan juga ada namanya seat number, sitting number. Itu nomor tempat duduk. Jadi kan misalnya kamu nonton bioskop nih, kan ada tempat kamu beli tiket, ada tempat duduknya di mana gitu kan. Nah sama konser juga kayak gitu sistemnya. Jadi kalau misalnya kalian dapat nomor sitting numbernya yang A atau row depan, itu berarti kalian bisa dapat duduk yang paling depan gitu. Nah plus minusnya standing sama sitting, kalau misalnya standing itu plusnya lebih dekat lihat idol yang mau kita nonton gitu kan. Terus kalau misalnya minusnya adalah kamu mesti nggak mesti sih, biasanya desek-desekan sama penonton lain, alias kalian mesti tahan banting ya. Apalagi kalau di Indonesia kan berangkat handphone tuh udah rasakan itu. Makanya orang-orang pada ngincer QN kecil karena biar di depan nggak ganggu, paling kegencet aja dari belakang gitu ya kan. Nah kalau sitting plus minusnya itu ya udah nyaman duduk sebenarnya, nontonnya juga enak. Kalau misalnya kalian mengincar pengen lihat mungkin lightingnya yang bagus, LED-nya yang bagus, apalagi Exploration sumpah LED bagus banget belakangnya, kalian mesti take note itu. Terus kalau misalkan pengen melihat keseluruhan itu sitting tuh enak banget. Dan kalau misalnya kamu nggak kuat berdiri atau nggak kuat pengap, itu mending jangan di sitting aja, biar kamu nggak pingsan juga kan, nggak rugi banget lah. Kalau misalnya rugi banget kalau misalnya kamu udah standing terus pingsan ya kan, aduh itu rugi banget deh. Jadi mending sitting aja, cari aman. Jadi kayak sitting itu nggak buruk-buruk juga kok gitu, cuman ya itu minusnya adalah agak jauh dibanding yang di standing yang di dekat panggung gitu. Ada juga kalau misalnya nih di queue number itu biasanya itu dipakai untuk di section festival. Kalau misalnya di seat plan yang EXO ini nanti itu yang warna merah tuh yang dekat panggung, itu festival, itu berdiri. Nah kalau misalnya yang di sitting itu biasanya yang tribun yang belakang yang duduk, pokoknya ya kasarnya yang murah. Oke, banyak juga yang nanya gimana sih cara beli tiketnya yang aman atau yang bener gimana. Nah ini aku kasih dulu. Pertama-tama, setiap konser itu pasti diselenggarain sama promotor. Tiap promotor itu udah bekerja sama dengan ticketing booth. Nah, ticketing booth itu biasanya kayak tiket.com, Indotix, blibli.com, JDID, bisa itu macam-macam. Nah, kalau yang di Exploration nanti ini tuh official yang resmi adalah blibli.com dan tiket.com. Jadi pastikan kalian belinya di sana karena lebih aman, lebih legal, jadi kayak lebih terpercaya lah, dan pasti tiketnya nggak mungkin palsu gitu. Jadi dibanding kamu beli kayak, kak gimana sih just tip yang aman gimana. Nah kita kan nggak ada yang tahu ya, nah masih manusia ya kan. Ini pasti kalau misalnya kalian emang udah punya kenalan atau yang teman-teman dekat ya nggak apa-apa just tip misalkan nggak pede nih ya. Tapi kalau misalnya kalian baru pertama kali nonton konser, kalian nggak punya koneksi, nggak punya temen yang nggak berkecimpung di dunia tiketing just tip gitu, terus kamu tiba-tiba ikut all shop just tip yang entah dari mana dan kamu ketipu, kan sayang juga gitu kan. Jadi lebih baik beli tiket itu di official tiket booth gitu. Ada yang nanya sini, kalau saran untuk fans luar kota gimana nih kak, kan nonton di Jakarta. Nah menurut aku sarannya itu mending ikutan trip. Misalnya kamu dari Jogja nih, pasti ada XL Jogja juga dong yang bikin buka trip. Mungkin mereka bisa sediain tiket PP, tiket hotel, dan tiket konsernya. Nah itu menurut aku lebih baik. Mungkin emang pasti lebih mahal dikit, tapi at least kamu punya temen untuk ke luar kota gitu kan lebih aman juga. Maksudnya at least kalian juga bisa nambah teman juga, lebih aman dan terpercayalah harusnya gitu. Jadi sekali lagi inget, jangan di yang abal-abal, jadi kayak kalian tetap masih lihat testimoninya gitu. Jangan terlalu lugu dan tergoda oleh harga yang lebih murah, karena itu nggak menjamin itu aman begitu saudara-saudara. Nah ini yang paling ditunggu sama kalian semua, yaitu posisi per member di stage nanti waktu di Exploration.
Sebenarnya tuh ya aku lihat-lihat yang dari negara-negara lain, misalnya Korea, Hong Kong, kayak Taiwan ini, terus ada Bangkok. Itu tuh menurut aku mereka tuh banyak kan mencar, karena waktu aku nonton untuk exploration di Seoul, mereka tuh semua member pasti mengelilingi gitu loh, karena mungkin emang seat plan-nya gitu kan, seat plan yang di Seoul kan sangat merakyat ya, sampai ada lingkar, bener-bener bisa keep in touch sama semua yang ada di seluruh stadium gitu. Nah, tapi kalau menurut pengalaman aku yang di Seoul kemarin, karena seat plan-nya kayak gitu, yang kebanyakan tuh seingat aku yang di kiri itu Chanyeol, Baekhyun, Kai. Nah, kalau yang di kanan itu Chen, Suho, Sehun. Nah, kebanyakan sih di situ. Cuman tetap mereka mencar, sebenarnya semua member pasti kebagian gitu. Nah, tapi karena di Exploration Jakarta nanti ini seat plan-nya mirip sama yang Hong Kong, kalian coba bisa cek di Instagramnya @summerbreeze_412. Itu dia nge-upload foto di Instagramnya, misalnya per member dia pas lagu ini di mana, lagu ini di mana, lagu ini mana. Jadi kalian cek aja di situ, itu lebih lengkap dan mungkin kalian bisa menyenggak ya, dan memikirkan ya bagaimana ya sebaiknya memilih tempat di mana gitu. Tapi kalau aku sih pengalaman kemarin kayak gitu, jadi kayak aku juga nggak milih, aku juga main tuh random sih waktu yang di Seoul itu, kayak yaudah ada tiketnya yang section mana, yaudah aku beli aja deh gitu. Oke, sekarang menuju ke step by step salah punya kanan, yaitu ya kita step by step tiketing konser. Sebenarnya tuh simple banget kayak kalian belanja di Shopee, sesimpel itu. Cuman bedanya ini yang akses banyak nih, ya kan. Sekarang zaman sekarang nih, kayak belakangan ini itu tiketing itu sekarang dibukanya online. Kalau dulu masih ada online tiketing, offline tiketing. Kalau offline itu kan ngantri di tempat tiket boothnya. Nah, online tiketing ini of course memerlukan internet kencang ya saudara-saudara ya. Percuma kalau internet kalian lemot terus tiba-tiba pengen QN kecil, nggak bisa. Itu nonsense itu ya kan. Nah, jadi of course yang pertama kali kalian harus cari tempat yang internetnya kenceng banget, atau at least kenceng lah gitu. Jangan tempat yang lemot yang kalian pilih ya, itu kayak oh my god. Sama jangan cari tempat yang rame, banyak distraction, itu kalian bisa makin panik gitu loh. Nah, tapi ingat jangan diperpus juga gitu ya, karena dia lagi sunyi-sunyi kan tiba-tiba oh aku dapat tiket ya. Dia mau masal ada sama penghuni perpustakaan ya. Nah, kalau bisa tips aku pakai komputer atau laptop waktu tiketing. Karena kalau HP, sebenarnya HP itu juga enak, cuma HP itu lebih gampang lemot gitu ya kan. Apalagi kalau misalnya waktu tiketing grup fandom kalian rame, wah itu makin panik itu ya kan. Itu kalau HP lebih beresiko untuk lemot. Laptopnya juga jangan pakai laptop yang lemot gitu. Pokoknya pastiin kalian benar-benar siap dari internet sampai laptop atau komputernya, gadgetnya gitu. Harus yang kencang cepet biar kliknya juga enak. Pakai mouse guys, jangan soto itu pakai ini trackpad. Itu lemot banget. Aku udah pernah coba, sumpah itu susah banget. Mending pakai mouse gitu ya. Lalu pantengin kalian masih ready itu paling minimal 1 jam sampai setengah jam sebelum tiketing. Itu setengah jam udah mepet banget sih menurut aku, karena nggak berasa, bener-bener gak berasa. Tiba-tiba udah jam berapa kurang 1 menit 2 menit kayak gitu loh. Jadi kayak mending 1 jam sebelum, misalnya tiketnya itu akan dijual mulai pukul 2. Nah kalian jam 1 udah mesti standby gitu. Jadi kayak pastiin hari itu kalian nggak bener-bener lagi ada banyak acara, karena itu bener-bener bakal bikin kalian tambah pusing. Saran aja karena pengalaman. Jadi tuh misalnya jam 2 nih, misalnya jam 2 kalian standby, jam 1 kalian langsung login di websitenya, bikin account. Kalau yang udah punya account login, kalau yang nggak punya register dulu, karena kalian masih punya waktu. Kalian masih register dari H-1 juga boleh, kan kalian udah tahu nih belinya di blibli.com atau di tiket.com. Kalian langsung login, register, bikin account, isi datanya selengkap mungkin, biar nanti waktu tiketing hari H tuh nggak ribet gitu. Lalu pas login kan nanti ada isi data diri. Kalian biasanya sih akan ditanya kalau di tiket.com itu nomor KTP. Kalau misalnya buat kalian yang masih di bawah umur, kalian bisa pinjam nomor KTP mungkin kakak atau orang tua atau paman atau bibi, terserah ya. Yang penting KTP, dan nanti itu nggak apa-apa kalian pinjam, tapi namanya kalian akunnya tetap misalnya nama KTP mama kamu, pakai KTP mama kamu, berarti pakai nanti daftarnya pakai nama mama kamu gitu biar lebih gampang.
sama saran aku sih lebih baik tuh beli tiket satu kategori, misalnya 4 tiket. Biasanya tuh satu ID itu cuma bisa beli 4 tiket maksimal. Misalnya dalam satu kategori misalnya yang X nih, misalnya kan belinya X aja semuanya gitu. Itu lebih, menurut aku lebih singkat waktu dibanding kamu beli kategori ya beda-beda gitu, karena kan mesti scrolling dulu, pencet berapa mau berapa tiket gitu loh. Jadi kayak plus satu gitu agak repot ya kan itu, dan agak mengurangi kemungkinan kalian untuk bisa dapat tiket gitu. Jadi mending kayak misalnya satu kategori aja nih, kompakin X semua, 4 kali bisa jadi ada 4 tiket gitu, terus kalian langsung ke order gitu. Itu akan jauh lebih cepat gitu daripada mencar-mencar ya kan. Nah habis itu setelah masukin mau beli berapa tiket, nanti akan diarahin untuk isi data. Nah itulah kenapa aku ingetin kalian untuk register untuk di awal, di login dulu. Itu biar kalian nanti waktu data diri itu udah keisi semua, jadi lebih cepat. Jadi kayak kalau misalkan udah login, biasanya tuh data diri di step 2 ini nih, data dirinya itu udah auto keisi gitu. Jadi kalian nggak usah, kalau misalnya belum login tuh kan mesti isi lagi loh data diri segala. Itu akan makan waktu, dan yang ada kalian nggak dapat tiket gitu. Lalu nanti kalian akan disuruh pilih kan paymentnya melalui apa, debit atau kredit card gitu. Setelah pilih nih kalian mau debit card atau kredit card, kalian akan diarahin menuju kan, misalnya oke nih misalnya nih diarahin menuju pembayaran. Nah pembayaran ini itu kalian kan misalnya udah pilih debit nih, kalian akan pilih banknya yang mana, kalian mau bayar via ATM atau m-banking kayak gitu-gitu. Sistemnya mirip kalau kalian beli di e-commerce kayak Shopee, Tokped gitu-gitu kan, juga kayak gitu kan. Kalau misalkan pembayaran lewat apa gitu, yang pasti sih setahu aku ini nggak bisa dibayar di Indomaret atau Alfamart ya setahu aku ya, tapi nggak tahu deh. Nah kalau misalkan di credit card juga sama, kayak kalian belanja online pakai credit card, sistemnya sama gitu. Cuma kan aku sih biasanya pakai debit sih, karena ada m-banking kan, jadi lebih cepat, udah transfer, bayar, jebret, selesai gitu ya kan. Nah pas misal kalian pilih misal BCA nih misalnya, MBCA, m-banking, kalian nanti akan dikasih lihat tulisan nomor rekening, kalian harus transfer ke nomor rekening apa, atas nama siapa, dan jumlahnya berapa, jumlah yang harus dibayar. Nah itu kalian lakuin aja sesuai dengan instruksinya, itu udah aman. Kalian kalau biasanya sih udah masuk ke divisi gak, kalau misalkan udah masuk ke pembayaran itu tuh udah aman, tiketnya udah ke lock gitu sama kalian, tinggal bayar. Kalau misalkan kalian melewati batas waktu pembayaran ya tiketnya harus dilepas gitu sama sistem, udah begitu. Jadi saran aku udah dapet tiketnya tinggal bayar, langsung bayar cepat-cepat gitu. Itu nanti kalian nggak usah khawatir, kalian akan dapat email konfirmasi kalau misalnya kalian mesti bayar berapa. Ini kalian juga dapat email itu. Jadi kalau misalnya kalian ke back dari websitenya atau hilang nomor rekeningnya, lupa berapa, tenang aja karena nanti dikirim ke email yang kalian registerin ke website itu, email account kalian gitu. Nanti kasih rinciannya, nomor rekening berapa, atas nama siapa juga, nominal sama pokoknya, cuma beda dalam bentuk email. Nanti kalau udah kelar nih, udah bayar, udah pembayarannya dikonfirmasi sama si Blibli.com atau tiket.com-nya, nanti kan akan dapat email lagi berupa e-tiket, tiket elektronik gitu. Jadi kayak semacam ya kan udah berhasil mendapatkan tiket itu, tapi belum dalam bentuk fisik gitu. Jadi kan tapi udah aman dapat tiket gitu. Nanti, nah ini nih paling banyak juga yang nanya cara nuker tiket fisik gimana. Karena kan udah dapat e-tiket nih. Ntar dari e-tiket itu kalian jaga baik-baik. Kalau bisa jangan di-share ke medsos. Kalau misalnya kalian pengen banget ria nih, pengen banget pamer, gue udah dapet tiket Islam, menangis beberapa tahun ya kan. Kalian sensor semua barcode, semua nomor order, nama kalian, segala sensor aja semuanya gitu. Jadi kayak mungkin tulisannya aja Exoplanet 5 gitu ya kan. Itu nggak apa-apa, lebih aman menurut aku. Jangan keceplosan kelihatan nomor order kalian, terus takutnya bisa disalahgunakan sama orang gitu. Nah tiket itu nanti kalian print e-tiketnya, di print, dijaga baik-baik seperti menjaga anak sendiri ya saudara-saudara, karena itu akan ditukerin ke tiket fisik. Gimana cara taunya tuker di mana, kapan, gimana? Nah kalian makanya jangan lupa follow medsos promotor. Kalau Exoplanet ini kan Diandra Global, di follow aja. Terus kalian juga sering-sering aja mantengin medsosnya Diandra, medsosnya Miss E. Nah itu info-infonya akan dibagikan di sana gitu. Jadi kayak percayalah dengan kata-kata orang yang emang dari promotornya, jangan dari yang luar gitu.
e-tiket itu nanti kalian print, kalian misalnya nih, nanti kan promotornya yang akan tulis penukaran tiket fisik akan dilakukan tanggal berapa, jam berapa, dan di mana. Kalian ikutin aja. Kalian datang, nanti e-tiketnya dibawa gitu. Kalau misalnya kalian tadi pakai KTP orang tua daftarnya, kalian bawa fotokopi KTP orang tua dan juga surat kuasa. Nah, surat kuasanya itu gimana cara bikinnya, kalian bisa Google, itu banyak contohnya. Dan pakai materai gitu, ditempel materai tanda tangan gitu. Nah, udah pas tukar tiket fisik nih, entar kan ada barcode tuh nanti di scan sama orang tiketingnya, itu kan kalau misalnya di approve, udah maksudnya emang oke, legit, ini beneran asli, kalian akan dapat tiket fisiknya, entah dalam bentuk wristband atau tiket fisik. Pokoknya itu udah aman, itu juga dijaga sebaik-baiknya gitu, karena tanpa itu kan nggak bisa masuk ya kan. Udah deh, selesai. Tiketing tuh gitu doang sebenarnya guys. Jadi kayak sebenarnya nggak ribet, apalagi online tuh sebenarnya lebih nggak ribet. Enggak juga sih, offline lebih nggak ribet. Offline lebih capek ngantri, kalau online capek nunggu server bener. Kadang tuh ada server yang saking padatnya yang orang mau masuk ke dalam, orang yang ngantri mau masuk website itu, itulah kenapa orang banyak yang misalnya website servernya lagi down, servernya down itu karena rame yang ngantri mau masuk ke website itu. Jadi kan banyak-banyak kalau berdoa dan berdoa berharap semoga kalian masuk ke dalam antrian masuk web itu. Jadi kalian gak usah khawatir. Kalau misalnya pengalaman aku sih, biasanya aku tuh refresh gitu loh biar masuk. Cuma ada juga yang bilang kalau kalian nge-refresh, ada juga yang bilang di beberapa website tuh kalau misalnya nge-refresh, antriannya kan balik lagi ke belakang, jadi malah menutup kemungkinan kamu untuk masuk ke dalam websitenya itu. Tapi kalau setahu aku sih di Indonesia itu nggak apa-apa kamu refresh, yang penting kamu bisa masuk ke dalam websitenya gitu, sampai masuk ke dalam website pokoknya. Intinya tuh kalau tiketing banyak-banyak doa, yang penting berharap semoga dapat hoki gitu loh, karena ya itu namanya online kan, kita nggak bisa memprediksi gitu. Oke, sekarang aku mau jawab Q&A yang di IG. Ada beberapa orang yang nanya, teman-teman tersayang, how to find a good spot and tutorial biar gercep. Good spot itu biasanya kalau aku di rumah. Kita udah tahu kecepatan wifi di rumah kita kayak apa. Kalau misalnya kalian tahu wifi di rumah kalian lemot, pindahlah. Bukan pindah rumah ya, maksudnya pindah tempat untuk tiketing gitu. Kalian bawalah seperangkat alat tiketing kalian, laptop, kan nggak mendingan bawa komputer ya, bawa laptop atau HP ke misalnya ke coffee shop, yang ada wifi-nya pokoknya kencang, yang kalian percayai itu wifi-nya kencang, kan di sana gitu. Nah, tutorial biar gercepnya ini nih aku agak ragu karena aku juga sejujurnya nggak pernah dapet QN kecil, tapi tuh tetap bisa di depan kalau pas konser karena nyelip. Sebenarnya makanya kalau gimana cara mepet pagar ya antara QN atau jago nyelip-nyelipan aja tuh. Buat yang pendek, mending sitting atau standing? Bingung saya nih sejujurnya. Sitting jauh, standing kagak kelihatan. Cuma menurut aku enakan standing, karena sejujurnya standing itu walaupun kamu pendek tetap kelihatan. Walaupun ya kadang tuh orang Indo tuh suka rese sejujurnya ya. Aku jujur-jujuran aja nih, kalau nonton konser di Indo tuh aku rada malas sebenarnya, karena tuh orang pada angkat HP gitu, terus aku liat apa gitu, liat ketek orang gitu loh ya kan. Terus kayak sebaiknya kita enjoy. Aku tahu emang kita bakal ngerekam untuk memori, untuk bisa di fangirlingin lagi di rumah, tapi itu namanya nggak consider sama orang lain gitu loh. Kalaupun kalian mau fancam, jangan diangkat tinggi-tinggi, nggak usah gitu loh. Jadi kayak kalau untuk nonton di Korea, orang rekam gini aja diteriakin sama belakang, handphone ya, disuruh turunin handphone gitu. Rekam tuh boleh, tapi kayak di depan mata aja gini nih, di sekuping lah gitu. Toh kelihatan kok, kelihatan, tenang aja. Dan kalian matanya liatin artisnya kan juga nggak rugi kan, jadi kayak kalian liat artisnya, handphonenya juga liat gitu kan. Nggak usah gini-gini, yang ada orang tuh yang belakang nggak kelihatan kan, kasihan kan. Toh sama-sama kalian punya hak, karena kalian bayarnya sama juga, cuma bedanya dia agak kurang hoki di belakang gitu kan. Jadi kayak kita saling toleransi aja gitu. Kalau konser tuh yang menurut aku yang di Indo tuh kurang toleransi gitu. Jadi makanya kasihan orang-orang yang pendek mau standing tapi takut gak kelihatan karena orang-orang pada angkat HP gitu loh. Ya jadi curhat nih saya ya. Kalau standing dan ngambil row yang gak terlalu depan bakal kelihatan gak sih kak? Sebenarnya aku waktu kemarin di Seoul, aku tuh queue numbernya itu 1000-an, itu belakang.
dan aku telat datang juga sih. Jadi kayak awal tuh aku bener-bener paling belakang di section aku. Tapi waktu lagu ketiga aku udah di row 4 nyelip men. Jadi itu tergantung skill nyelip menyelip. Makin jago kamu nyelip, makin depan gitu. Tapi ingat, nyelip bukan berarti dorong-dorongan gitu. Jadi nyelip ya kalau ada space kosong langsung buru-buru isi. Jangan gak ada space kamu dorong orang buat maju, itu agak kurang. Ini kan kamu kalau digituin orang juga nggak mau kan gitu. Ya sebenarnya kalau ambil standing di row depan, gak di row depan juga gak apa-apa. Sanggup-sanggupnya kamu aja. Misalnya kayak, oh gak apa-apa deh aku standing tapi agak di belakang, yang penting gue bisa napas. Sangat tidak apa-apa. Toh juga nanti kalau misalnya emang beneran jodoh ya pasti bakal kelihatan deket gitu kok, tenang aja. Di seat plan itu ada yang di kiri, yang standingnya kiri, kanan, tengah. Menurut aku tengah itu space-nya kecil, lebih kecil daripada yang kiri kanan, tapi bakal banyak yang ngincer tengah. Itu kalian mesti bener-bener hati-hati aja, karena takutnya dempet-dempetan di sana dan kalian yang ada ngap dan atau kenapa amit-amit kan ya kan. Jadi kayak pikir-pikir lagi, kalau misalkan benar-benar kuat tahan banting seperti kuli ya kan. Ya kalian bolehlah di X gitu, toh nggak rugi. Itu bener di X tuh menurut aku paling bagus tuh di X benernya, cuman ya gitu agak pengorbanan nontonnya ya, itu agak desek-desekan, pulang-pulang udah jadi PY. Aku sih berharap yang terbaik aja buat Exploration in Jakarta, karena ini namanya EXO Indonesia, bener-bener udah kangen banget nonton EXO di sini kan. Jadi kayak aku harap sih semua berjalan lancar, fansnya juga bisa diatur. Ingat guys, kooperatif, karena kalau misalnya kalian yang nggak kooperatif, EXO-nya juga nggak akan senang di sini gitu loh. Kalau misalnya kalian desek-desekan, kalian tiba-tiba dorong-dorongan, ricuh, EXO nggak akan segan-segan untuk ngomong kayak jangan dorong-dorongan gitu-gitu. Kan malu lah gitu kalau misalnya dia sampai negur gitu kan. Kalian juga pernah lihat kan dia kayak gitu di negara-negara lain. Jadi kayak jangan sampai kayak gitu. Kita kasih kesan yang bagus buat EXO biar mereka bisa balik lagi ke sini berkali-kali gitu loh kan. Toh simbiosis mutualisme gitu ya kan. Akhir kata aku cuma pengen bilang semoga EXO Indonesia mendapatkan apa yang pantas untuk didapatkan gitu. Jadi kayak semoga konser nanti bagus, sesuai dengan rencana, fansnya juga kooperatif, EXO-nya juga sehat, jadi bisa maksimal. Terus semoga tiketnya lancar, gak ada drama. Semoga gak ada yang kena tipu, aduh amit-amit. Semoga kita bisa bertemu nanti di venue, soalnya saya tinggal ngesot dari rumah. Jangan lupa guys, aku akan bagiin freebies dan akan buka sesuatu untuk dijual, yang pasti di sana akan lucu-lucu kok. Jadi jangan lupa pantengin IG story aku terus. Oke, thank you for watching. Kalau ada mau ditanyakan, sok langsung tanya di komen. Mungkin aku akan bisa bikin part 2-nya kalau misalnya emang banyak yang belum kejelas di sini, karena ini emang jujur buru-buru banget bikin videonya ya kan. Jadi oke, thank you for watching. Jangan lupa untuk segala-segala tuh subscribe, like, komen ya. Oke, see you on Exploration.